Hai guys, perkenalkan nama saya Mary Fernanda Getiwo dengan NIM 1806 1102 409. Nah, saat ini saya berada di kelas 4B6 Manajemen Teknologi dengan dosen pengampu Mem Magdalena Ngulur SEMM. Nah, di tugas kali ini saya akan membahas terkait revolusi industri 1.0 sampai 5.0 dan dampaknya di berbagai sektor yang ada. Berbicara soal revolusi industri. Nah, apa sih revolusi industri itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial dan budaya. Berbicara soal latar belakang revolusi industri itu pertama kali ditemukan di negara Inggris pada abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap untuk alat tenun mekanis sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dalam industri tekstil. Nah, lama-kelamaan penemuan ini digunakan oleh negara lain dan mereka pun mulai menemukan teknologi-teknologi yang baru. Nah, setelah mengetahui apa sih itu revolusi industri dan sejarahnya, saat ini saya akan membahas soal revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0. Nah, di sini diawali dengan revolusi industri 1.0 yang dijelaskan di atas bahwa awal mula revolusi industri ini ketika Inggris menemukan mesin uap pada abad yang ke-18. Dalam penemuan ini banyak digunakan dalam dunia transportasi yakni sebagai penggerak kapal sehingga pelayaran dapat dilakukan secara lebih singkat. Dan yang kedua, penemuan yang mengawali revolusi industri itu adalah alat pemintal benang, yakni mesin ini memproduksi katun dan dapat dilakukan secara massal dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yang kedua, revolusi industri 2.0, di mana fase selanjutnya adalah revolusi industri adalah ketika tenaga listrik pada awal abad ke-20. Nah, di masa ini mobil mulai diproduksi secara massal. Selain itu ditemukan ban berjalan atau conveyor belt sehingga proses produksi perusahaan dijalankan dengan sistem lini produksi. Di mana di sini dikatakan bahwa satu orang pegawai hanya bisa bekerja di bagian yang dikuasainya saja. Nah, di kala itu dampak revolusi industri adalah pada sektor produksi yang lebih murah dan mudah karena penemuan listrik serta penenahan sistem kerja. Bahkan di saat itu, militer pun maju karena pesawat, tank maupun senjata diproduksi secara massal dan dikatakan bahwa kehidupan agraris telah bergeser ke industrialis. Selanjutnya revolusi industri 3.0, di mana di fase ini revolusi industri adalah tonggak awal dalam kemajuan teknologi. Nah, manusia berhasil menemukan mesin yang dapat berpikir secara otomatis, yakni robot, komputer, sehingga pembayaran informasi secara cepat. Salah satu komputer yang mempelopori revolusi industri adalah Colossus yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Nazi selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Temuan ini segera disusul dengan penemuan transistor sekdometer dan integrated chip atau IC yang dapat menyempurnakan komputer raksasa dalam ukuran yang lebih kecil, hemat energi dan juga canggih sehingga mempermudah pekerjaan manusia di berbagai sektor. Selanjutnya, revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 adalah terobosan baru di dunia industri yang akan menggabungkan teknologi otomatisasi dan cyber. Di sini dengan demikian akan lahir berbagai kecerdasan buatan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi pun mengalami kemajuan pesat yang memudahkan pertukaran data, cloud computing, dan cognitive computing. Dengan demikian, di samping kemudahan pengolahan data, diharapkan akan muncul berbagai inovasi usaha dan lapangan pekerjaan baru. Bergeser dari revolusi industri 4.0, di sini juga dijelaskan bahwa ada yang namanya era society 5.0, di mana kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia seiring berjalannya waktu semakin maju dan berkembang. Salah satunya ialah society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Dan konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti IoT,
AI dan robot untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan lebih efektif. Ternyata selain membawa banyak kemajuan di bidang industri, ekonomi, militer, dan teknologi informasi, fenomena ini juga memberikan beberapa pengaruh bagi manusia maupun alam. Adapun dampak revolusi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa revolusi industri melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi. Hal ini tentunya sangat mendorong munculnya berbagai perusahaan besar, kota-kota industri, dan lapangan pekerjaan baru sehingga mendongkrak perekonomian negara. Yang kedua ada di bidang lingkungan. Nah, di sini dijelaskan bahwa meskipun membantu meningkatkan taraf kehidupan, revolusi industri adalah salah satu faktor pendorong kerusakan lingkungan. Nah, mengapa begitu? Karena di sini dijelaskan bahwa yang paling sering timbul adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Asap kendaraan dan manufaktur tak hanya membuat kualitas udara menurun, namun juga kerusakan pada lapisan ozon. Adalah fenomena yang tidak hanya mendorong kemajuan dalam bidang iptek, namun juga pada sistem politik, dengan ditandainya dengan muncul berbagai paham seperti demokrasi, imperialisme modern, dan juga nasionalisme. Selanjutnya, dampak revolusi dalam bidang sosial. Di sini jelaskan bahwa umumnya revolusi industri lebih banyak membawa kemajuan di daerah perkotaan. Dan di sini akibatnya terjadi ketimpangan perekonomian, gaya hidup, bahkan pembangunan. Dampaknya semakin banyak orang berbondong-bondong pergi ke kota untuk membangun nasib. Padahal tidak semua orang memiliki kesiapan mental secara finansial untuk hidup di kota-kota besar yang segala sesuatunya serba mahal. Jadi secara tidak langsung, revolusi industri adalah penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Oke guys, sekian video dari saya yang membahas soal apa sih revolusi industri 1.0 sampai 5.0 serta dampaknya di berbagai bidang yang ada. Jangan lupa like, share, and comment ya guys. Thank you for watching. See you di video selanjutnya.